Satu dua, monggo yang masih di luar silakan masuk akan dimulai. Nanti monggo bisa siap-siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Korwit Camin Pura Kecamatan Malayasa, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Malayasa, yang saya hormati operator Korwit Camin Pura Kecamatan Malayasa. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita hari ini, yaitu konferensi dinas Dindikpura Kecamatan Malayasa. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu menanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kultum, yang keempat info kedinasan, yang kelima musyawarah, yang keenam lain-lain, yang ketujuh penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Ibu Ikin Maisyah. Monggo Ibu yang bisa dipersilakan. Kan apa sih? Selesai tahun ya. Paling kasih setahun orang setahun itu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya itu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Habib. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ibu Wakil Jam yang saya hormati dan beserta stafnya, kepada seluruh rekan kepala sekolah yang berbahagia, yang pertama, mari senantiasa kita menjadikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, atas ridha Allah kita bisa menghadiri undangan raker pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, dan kita semuanya tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mari bersama-sama kita mencermati dari ayat Allah, perintah Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Waladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Waladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sallallahu alaihi, yang artinya wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ladzina yamsuruna, yaitu orang-orang yang ketika berjalan ngalal ardi hauna, di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika dikatakan kepada atau direndahkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, wa qalu salama, dan diucapkan selamat. Jadi ayat 63 sampai dengan beberapa ayat yang ke depan surat Al-Furqan itu menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu yang pertama wa ibadur rahman,
orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dengan rendah hati, atau dalam kata lainnya berarti tidak sombong. Ketika diciptakan Nabi Adam, malaikat dan jin supaya bersujud kepada Adam, mereka jin itu tidak mau, menolak karena merasa lebih daripada manusia. Jin terbuat dari api, kemudian manusia terbuat dari tanah. Jadi mungkin kesombongan itu berawal dari merasa istimewa atau merasa lebih daripada yang lain, maka perlu kita hindari. Yang kemudian ketika diucapkan dengan ucapan yang hina, maka mereka menjawab dengan kata salam atau kalimat yang menyelamatkan. Dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau bepergian melewati sebuah persimpangan, di situ diludahi oleh orang-orang yang mereka mungkin belum mempunyai keimanan. Kemudian hari kedua lewat lagi, diludahi lagi. Hari ketiga orang tersebut malah tidak ada. Kemudian ditanyakan, "Hei Fulan, di manakah orang yang biasa di sini?" "Oh, mereka sedang sakit." Kemudian Rasulullah apa yang dilakukan? Rasulullah pulang ke rumah menemui istrinya untuk membuatkan roti. Setelah jadi rotinya, dibawa ke tempat orang yang biasa meludahi, dan mereka, itulah kesimpulannya. Jadi ketika dikatakan oleh orang yang jahil, orang yang bodoh, mereka menjawab salam atau dibalas dengan ucapan yang baik. Ayat yang berikutnya, waladina yabituna, dan orang-orang yang ketika melewati malamnya atau menghabiskan malamnya lirobihim, untuk Allah, sujada wa qiyamah, dengan melakukan sujadah, dengan sujud, wa qiyamah, dan berdiri sholat. Jadi waktu malamnya dihabiskan untuk sujadah wa qiyamah, untuk sujud atau untuk melaksanakan sholat lain. Yang berikutnya, orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang ketiga yaitu, yang keempat, baladina yaquluna rabbana srif lana, orang-orang yang selalu mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah dari saya ngadab jahannam, dari siksa jahanam. Inna ngadaba kana gharaman, sesungguhnya adab jahanam itu sangat membinasakan." Itu ciri yang keberapa. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang berikutnya, waladina idza anfaqu, orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan tidak pula kikir atau pelit, wa kana baina dzalika qawama, di antara yang tengah-tengah, antara yang berlebihan dan yang tengah-tengah, atau yang tidak pelit, artinya berarti yang sedang-sedang. Mungkin kita semua sudah terbiasa ya, orang-orang yang membelanjakan hartanya berlebihan, kira-kira ada nyobrak bro, nah seperti itu ya. Barangkali jarang, kecuali mungkin ada sahabat dulu yang namanya Utsman, siapa ya, Abdurrahman bin Auf. Nah itu orang yang membelanjakan hartanya luar biasa. Dia memberikan untanya 70.000 dengan muatannya, karena suatu saat Rasulullah itu menyampaikan, nanti orang yang dihisab itu orang yang hartanya paling banyak, maka akan selesai hisabnya itu paling lama.
Kemudian oleh masyarakat Madinah itu menjadi buah bibir. Kemudian sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, maka 70.000 onta itu diserahkan kepada Rasulullah untuk kepentingan jihad fisabilillah. Yaitu orang yang memberikan hartanya secara berlebih-lebihan. Mengenai untuk memberikan infak, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat, seperti kita sudah jalankan, dan bagi yang belum menjalankan monggo untuk dilaksanakan. Karena yang namanya kewajiban kalau tidak dilaksanakan maka nanti akan dihisab, akan dipertanyakan di hari berbangkit. Itulah yang saya sampaikan. Jadi bisa Bapak Ibu nanti dibuka sendiri tarjamah surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan seterusnya, yaitu tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Kira-kira kita sudah masuk pertanda yang mana? Apakah kita sudah masuk orang yang rendah hati? Apakah kita sudah termasuk orang yang ketika dihina mungkin kita membalas atau dengan ucapan yang salah? Atau kita sudah menghabiskan waktu malamnya untuk sujadah wa qiyamah, untuk sholat lail, ya pirang-bara sepenuh satu malam, ya kita ambil sepertiga malam yang akhir. Mungkin karena kita sudah era canggih, kita HP kita alarm jam 3, kira-kira kita bisa bangun supaya kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Yang berikutnya, apakah kita sudah melaksanakan infak atau zakat yang wajib dan yang sunnah, yaitu sedekah. Demikian saja, mudah-mudahan bisa mendapatkan kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pencerahan dari Bapak Kafif. Semoga meresap di hati kita. Untuk selanjutnya yaitu acara info kedinasan yang akan disampaikan oleh Ibu Korea Camukipura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati rekan kerja saya Mbak Pipin, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hari ini kelihatannya bisa hadir semua. Sudah tak cek tadi kelihatannya sudah komplit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali semua hadir walaupun surat cenderung mendadak baru tadi malam atau tadi sore. Saya saja pulang sampai rumah juga sudah jam 8, sehingga koordinasi surat itu di jalan saya dengan Mbak Wahyu, tolong buatkan surat itu. Terima kasih sekali. Ini karena ada hal yang agak mendesak memang berkaitan dengan rekrutmen P3K, karena ini berkaitan dengan nasib teman-teman kita. Jadi nanti ketika kita bicara rekrutmen P3K, harapan saya semua berjibaku untuk memperjuangkan mereka, karena ini tahun terakhir untuk penuntasan honorer yang terdata di Banjarnegara. Nah, kalau nanti ada yang kelewat kita kasihan, sehingga nanti kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa benar-benar memantau, mengontrol, memastikan bahwa teman-teman yang ada di sekolah itu benar-benar mendaftar di tahun ini. Karena ini kelihatannya tidak akan terulang di tahun depan. Kemungkinan kalau sekarang kan P3K khusus
Wiyata di instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kalau tahun 2025 mungkin dibuka, itu sudah lain ceritanya. Bisa jadi ke depan kalau dibuka itu sudah formaturnya itu umum, formasinya mungkin sudah formasi umum. Tapi kalau ini khusus, sehingga tahun ini memang yang khusus tidak bisa mendaftar di Banjarnegara karena untuk khusus P3K yang akan kita bicarakan adalah yang sudah WB dan sudah diakui. Baik teman-teman, sebelum ke P3K, saya akan menyampaikan beberapa info berkaitan dengan yang sekarang juga sedang merebak dan sangat memprihatinkan berkaitan dengan adanya beberapa guru yang jadi korban, sebenarnya jadi korban situasi bagaimana situasi yang sebenarnya inginnya mendidik, menerapkan disiplin, tapi akhirnya malah terjerat di pelanggaran hukum. Nah, ini perlu kita cerahkan ke teman-teman guru agar kita bisa terhindar dari hal ini. Maksudnya sih saya yakin baik lah, nggak ada bapak ibu guru yang bermaksud menyakiti peserta didik, tapi realitanya karena mungkin kurang pemahaman atau salah langkah sehingga banyak sekali guru yang diadukan oleh orang tua ke kepolisian. Alhamdulillah sih kita di sini ada anehnya, tapi kalau kita menengok beberapa kasus yang ada kemarin di Banjarnegara itu ada beberapa yang memang akhirnya harus menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga dan menguras yang lain-lainnya berkaitan dengan keadaan yang tidak diinginkan dengan adanya salah tindakan atau salah sikap. Nah, yang pertama, guru jadi objek kekerasan di sekolah. Kalau selama ini kan banyak sekali yang didemukan itu guru melakukan kekerasan di sekolah. Sebenarnya guru itu juga ada sebagian yang menjadi objek kekerasan. Bahkan kadang guru itu sekarang sulit mengambil langkah, bingung. Langkah ini bukan salah, langkah sini juga bukan salah. Akhirnya banyak guru yang ada di kebingungan dan ada beberapa kasus memang yang akhirnya yaitu tadi tertangani, tetapi harus banyak menguras energi, tenaga, waktu, pikiran dan menguras yang lainnya agar kejadian itu bisa teredam. Nah, harapan kita ini sebagai langkah pencegahan. Semoga tidak terjadi di wilayah saya. Yang kedua, tolong tetap tanamkan ke teman-teman guru itu untuk harus lebih sabar. Kan buat sebejor-bejore bocah apa sedugal-dugale sembeler-belere pokoknya tetap harus sabar, cerdas dan berpikir panjang. Kalau selama ini kan guru berpikirnya kadang hanya dua variabel. Satu, anak tidak taat berarti dia bejor. Padahal ada variabel ketiga sebenarnya. Dia sebenarnya tidak taat tetapi tidak bejor saja nih, hanya mungkin kurang perhatian atau cari perhatian ini. Nah, kita tanamkan ke teman-teman guru kita untuk tidak saklek menghakimi anak, sehingga memang harus berpikir panjang ketika akan melakukan tindakan ke anak. Karena yang kita anggap baik itu belum tentu sekarang diterima oleh orang tua anak. Kalau zaman dulu sih yang kita anggap baik muncul ke penghapus, muncul ke penggaris, nutruk, suka pakai tuding, mesti orang tua tetap akan dukung. Mereka mengadu pun mesti malah domai lah. Kowe sih pengen bejor, bukan sekolah mulane pak guru-guru nutruk kowe. Nah, saiki kan orang tua langsung tek ke kantor polisi. Nah, karena tidak ada kantor polisi jangan-jangan masalah itu bisa selesai. Nanti akhirnya panjang dan mengemukan. Harapan kita ini sebagai langkah pencegahan, jangan sampai guru pokoknya sebejor-bejornya berpikiran dingin, panjang, pikirnya cerdas. Nah, kemudian jangan sampai guru kehabisan kesabaran. Padahal banyak yang bisa kesabaran itu logika cok nggak jalan. Sikilnya cok maju, tangannya maju. Kalau dulu mungkin tangan melayang, tapi sekarang harus lebih cerdas. Tangan jangan melayang secara kosong. Kita kan orang-orang intelek. Kalau memang ada sesuatu yang memang dia
ajukan ke orang tua untuk dididik sendiri. Barangkali kalau di sekolah misalnya malah membuat keributan dan tidak nyaman, atau malah membuat teman-teman yang lain jadi ingin pindah karena kenakalan yang tidak terkendali atau yang lain, situasi yang sangat mendesak. Itu bisa dengan lakukan dengan lebih cerdas ya. Nah, selama ini kan tadi sudah saya sampaikan ada beberapa, tapi saya nggak berani menyebutkan di kecamatan mana si A si B-nya, tapi ada memang guru yang diadukan ke kepolisian kaitannya dengan mendidik anak. Jadi kadang kita mikir anaknya sibuk banget, tetapi ketika guru sudah menyentuh anak itu sudah sebagai bukti kekerasan, akhirnya ya kalah. Di dalam hukum kita kalah ketika kita sampai menyentuh, apalagi memukul, menendang atau menjabat, kita langsung kena pasal. Nah, Bapak Ibu, sebagai sedikit gambaran, sebenarnya yang bisa dipidanakan itu sekarang tidak hanya guru, siswa atau warga sekolah yang lain itu bisa dipidanakan. Ini untuk bekal teman-teman. Yang pertama, kekerasan fisik. Kan dulu nek SD sih kayak yang nganiaya gurune sih nggak mungkin ya. Tapi nek SMP, SMK, SMA kan banyak sekali kasus guru sing diantem siswane, sing ditendang, sing dipelintang, sing di apa. Nah, itu bisa menjadi siswa dipidanakan karena melanggar ini, kekerasan fisik. Buktinya apa? Nah, itu sampai menganiaya bisa visum. Misalnya sempat memvideo juga bisa video, itu untuk sebagai bukti. Nek ana bojo ngamuk-ngamuk cepat di video. Iya, artinya kan kita ada jejak digital lah untuk bukti ketika laporan ke orang tuanya ini loh. Tapi ya ada yang ngelere, ada yang video, jangan video kafe yang jelas, tetap ada tindakan pendidiknya ada. Tetapi momen itu bisa juga diabadikan oleh teman yang lain untuk bukti pembinaan ke orang tuanya, misalnya orang bocah menikahkan dan sebagainya. Itu. Yang kedua, siswa juga bisa kena pidana ketika melakukan pengancaman baik langsung maupun tidak langsung. Ini biasanya anak-anak besar lah yang wani ngancam orang guru ya. Dia atau hitung pokoknya apa lah biasanya ya, bisa ancaman itu langsung diucapkan, bisa juga dengan di media sosial. Kan anak kadang juga bisa mengancam gurunya lewat medsos, mungkin WA atau grup WA di sekolah, jaringan bisa jadi dan sebagainya. Kemudian juga ketika siswa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, itu juga bisa dipidanakan, tidak hanya guru. Ini juga nek guru melakukan pencemaran nama baik kan jelas sering bisa dipidanakan, siswa pun sebenarnya bisa. Yang keempat, perusakan properti apapun baik milik guru maupun sekolah. Nah ini misalnya ada siswa kok ngamuk-ngamuk motore gurune kok dipecah, wah pemane dobong, dibakar. Nah itu bisa, sebenarnya kalau ada bukti otentiknya bisa dilaporkan. Ya ini ya tingkat anak besar lah sing wani merusak kendaraane gurune, biasanya anak besar. Anak SD kayak insya Allah nggak berani lah. Iya, itu bisa, sebenarnya kalau guru mau itu bisa dipidanakan, tapi kan guru biasanya baik hati, jarang sehingga wis lah, biasanya sering memaafkan, yang penting kelakuannya diperbaiki, biasanya guru ngono. Tapi nek orang tua sekarang cenderungnya enggak anak itu singgol sedikit wis langsung ora trimo, langsung lapor nang Pak Kades, lapor nang kepolisian, apalagi lapor KUB, lapor KUB ini nanti saya sibuk dinasnya juga. Mereka hanya ganggu, tapi nanti kan konsekuensinya kita harus tidak lanjuti. Misalnya ada kasus itu, kan di Polres harus turun, Polri harus turun. Misalnya kasusnya di Banasa, tapi yang untuk wilayah Kendari, tetap walaupun itu masalahnya kecil, karena sudah lapor KUB, semua instansi harus turun menangani itu dan membuat tindak lanjutnya. Nah harapan kita semoga itu tidak terjadi lah. Yang kelima, pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal. Kalau di SD insya Allah ini enggak terjadi lah. Tapi
terjadi kasus. Di beberapa tempat kadang ada berita juga yang gurunya dilecehkan oleh siswanya. Biasanya guru perempuan yang dilecehkan. Nah, guru laki-laki sih sudah melecehkan seorang belakang yang bilang. Teman-teman, ini peraturan perundang-undangan yang melindungi guru. Tadi sudah tak coba-coba browsing, tak buka-buka, tak cocoknya. Oh iya, ternyata ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sisdiknas, pasal 40 ayat 1 ternyata. Ketika penyampaian ayat 2 tapi tadi tak cek, oh ternyata ayat 1 untung tak cek ya gane ora jan. Yang iso ternyata beda ya. Ini tentang sistem pendidikan nasional, ini juga melindungi tentang itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana kalau dicermati ada perlindungan guru. Terus Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, di sana ada secara ringkas disebutkan bahwa ketika ada masalah antara wali murid dan sekolah, maka komite wajib memediasi, jangan komite malah mengompori ya itu. Sehingga memang kewajiban komite kan mitra sekolah, ketika ada permasalahan komite malah kudu ngedem-dem gitu. Terus ada Permendikbud, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2027 tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Sebenarnya kita sudah ada Permendikbudnya. Ketika kerja kita itu bisa dilindungi, insya Allah teman-teman juga akan menang. Nah, ini sedikit tadi saya cuplikan yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal 20 itu ini yang menyatakannya perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Ini dilindungi oleh undang-undang sebenarnya guru itu, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan ini, tetapi terkadang ini cok dilupakan, sehingga ketika guru menjalankan tugas ini sebenarnya benar-benar mengacu ini, guru melakukan tindakan asal tidak terlalu membahayakan anak sih sebenarnya nggak masalah, harusnya dapat perlindungan hukum di undang-undangnya ini. Tapi terkadang kita kalah juga sih ketika sidang-sidang itu, karena memang semua belum benar-benar satu persepsi dalam memahami poin di undang-undang ini, tentang undang-undang ini. Nah, perlindungan bagi guru itu ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan, ini terus ketenaga kerjaan, dan perlindungan kekayaan intelektual. Artinya dengan dikarya apa gitu sebenarnya bisa didaftarkan untuk dilindungi ya, hak paten ya Pak. Hak paten itu menjadi perlindungan, karena kadang karya itu kalau enggak dihak patenkan, kadang-kadang ada yang mencuri karya. Artinya karya si A, tetapi nanti malah yang booming si C, ternyata si C yang mengekspos, yang mengakui dan sebagainya itu. Tapi kalau sudah dihak patenkan kan yang akan melakukan itu akan kena sanksi hukum. Nah, langkah pencegahan ini berkaitan dengan tadi yang kekerasan tadi, mungkin ini hanya alternatif. Panjenengan sih bisa melakukan langkah pencegahan yang lain. Ini misalnya saat MPLS semua sekolah buat kesamaan persepsi dalam mendidik anak, dibuat surat perjanjian, misalnya sebelum anak masuk. Kalau di SMP itu sudah dari dulu loh, kayaknya sebelum masuk menandatangani itu ya, orang tua surat pernyataan, surat perjanjian. Kalau di SMP bawah-bawahnya misalnya orang tua tidak boleh ikut campur tangan ketika anak dididik sekolah, itu dituangkan dalam perjanjian itu. Sehingga ketika ketika di sekolah guru melakukan sesuatu dalam rangka mendidik, idealnya orang tua bertanda tangan kan kita lebih kuat lah. Yang kedua, setiap ada permasalahan tidak boleh langsung dikeluarkan di media sosial. Buatkan itu saja. Jadi ketika mereka kok akan berpikir ulang ketika ia akan mereka melanggar, bisa kita tuntut juga, karena sudah menandatangani ketika akan memasukkan anaknya perjanjian gitu. Sehingga kita agak lebih tenang
tetap harus berusaha untuk sesuai regulasi. Tapi ketika kok ada yang melakukan itu, kita sudah punya payung hukumnya. Misalnya juga ketika ada masalah jangan lapor ke KPH, itu juga bisa dituangkan di surat perjanjian itu. Nah, nek ngeyel kan misalnya wis ono perjanjian ini kok mereka kan kita punya data dan kita punya dukungan dari komite dan wali murid yang lain. Kemudian bukan wis menandatangani perjanjian dan sebagainya. Ini hanya sedikit yang dengan bisa, saya yakin dengan punya langkah-langkah tersendiri untuk keamanan di sekolah masing-masing. Intinya pokoknya yang penting teman-teman guru dibekali untuk sabar dan jangan main tangan kosong. Ya pokoknya itu. Seberat apapun masalah jangan main tangan kosong. Bukan tangan kosong malah pakai senjata aja. Senjatanya cukup surat tadi, surat ya. Sekarang ini loh teman-teman, di Banjar itu sudah ada semacam kayak di Jogja namanya klise itu loh. Di bawah yang tangkep kok jadi pakai sing duwi-duwi koyo duwe banget. Tapi nek dibagati awake bebas kan yo loro banget wong rahasia kan biasanya langsung bet dan di Banjar juga ada yang ditangkap. Ternyata tidak hanya di Jogja. Sekarang kita masuk ke tentang P3K. Mbak Bibi nanti kalau ada yang nggak pas bisa diluruskan ya, karena kita sumbernya dari berbagai instansi PKD lah sumbernya. Tapi kan Mbak Bibi juga beberapa kali dikumpulkan kita juga. Nah ini tentang seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Ini PDF ya, sehingga bukan PPT. Nah, insya Allah nanti tak share. Insya Allah tidak error seperti yang lain. Cukup sebagai pengalaman. Itu error berbalik kuning. Undang-undang, ya kan ya Pak Aan. Ya ini dasarnya ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Terus tentang PP Nomor 49 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ini pengadaan pegawai dan sebagainya nanti bisa dicermati sendiri untuk dasar seleksi ini. Yang penting ini formasi Kabupaten Banjarnegara untuk P3K tahun 2024 tenaga guru itu 145 tenaga kesehatan 115 tenaga teknis banyak ini 520. Tenaga teknis kenapa banyak ini? Harapannya tahun ini menjadi sapu jagat, sing semua bisa masuk ke sana harapannya, sehingga untuk honorer diharapkan tahun ini memang habis, artinya habis terangkat gitu. Jumlahnya ada 780 formasinya tahun ini. Nah, formasinya ini tenaga untuk jabatan fungsional guru kelas SD TK itu paling banyak ini 104 untuk ya kurang lebih TK maksudnya ya TK ya. Terus ada kalau punya putra yang jurusan PPKN ini yang ada 2, PJOK 15, TIK 1, Prakarya 2, Seni Budaya 2, IPS 3, Matematika 3, Bahasa Indonesia 2, IPA ya 3, Guru Agama Islam dan Budi Pekerti 7. Jumlah total 145. Iya. Ya ini TK, SD, SMP. Tapi yang paling banyak SD. Formasi kesehatan barangkali punya putra atau saudara atau ponakan yang kesehatan hari ini ya tahun ini kalau mereka sudah WB suruh saja daftar iman-iman karena kesempatan nggak akan datang 2 kali. Nah ini ada jalur khusus ini 115 totalnya, lumayan banyak juga tenaga. Nah ini formasi tenaga teknis. Nah ini tenaga teknis formasinya adalah sumber daya manusia peraturan berapa 1, nggak usah ke sini, ini bukan
Kok tidak dari tadi? Tapi beda dari aku barusan. Tadi kelihatan. Oh, lu seneng ribuan banget. Ini biasa. Ingatin saya. Oh, orang lu bisa di tangan. Sare kok jarang ngomong anak kok ini sekarang. Oh, gemuruh. Ya aku kecil yang sebelak. Biasanya bakal mana nong sirane. Ya, dilanjutkan besok. Terima kasih. Sangat miring. Berapa persen miring? Ini namanya kayak gitu. Orang merek ini orang-orang. Pengawas kantor ini yang banyak 282 pengawas bibit ternak, ternak peternakan lah. Ini untuk formasinya. Pustakawan hari pertama 15. Pustakawan banyak ya Pak Mimin 15. Kalau putri sudah sesuai ya, kriteria. Nah, ini yang kalau tergantung ijazahnya nanti. Iya. Kalau SMA ya bisa penata layanan operasional juga bisa. Nanti kita lihat di kriteria ijazah dia apa di sana ada. Nah, ini kriteria pelamar untuk kebutuhan pengadaan P3K tahun 2024 menurut Kemenpan RB nomor 347 itu ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah ini yang dapat melamar pada pengadaan P3K 2024 itu yang pertama XTHK 2. Caranya K2 ya Mbak. Yang kedua K2 itu loh, kalau dulu sebenarnya sudah nggak ada. Yang kedua ya. Tapi bukan di sini ya. Oh iya, semua ya. Terus tenaga non ASN itu tadi XTHK 2 dan tenaga non ASN. Penyandang disabilitas juga dapat melamar. Mana saja tidak yang penyandang disabilitas? Nggak ada kayaknya ya. Kalau di Dindikura ada Mas Hano ya, Mas Putu. Nah, ini untuk pegawai tenaga non ASN ini ada kriterianya. Yang pertama, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi Pemkab Banjarnegara. Yang dulu pendataan 2022 ya Mbak, itu kan makanya dulu kan kita opiak jangan sampai ada yang tidak mendaftar dan pendataan itu, tapi ya realitanya tetap ada juga. Kemudian pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Banjarnegara paling sedikit 2 tahun secara terus menerus. Nih syaratnya. Ya kalau guru harus masuk dapodik yang guru. Kemudian yang dapat melamar pada pengadaan P3K jabatan guru. Nah ini satu, kalau ada pelamar prioritas yang dulu belum, tapi nggak ada di Banjar. Misalnya dulu lulus belum ditempatkan dan sebagainya itu nggak ada sekarang. Yang kedua XTHK 2. Ini di Wanayasa kelihatannya yang guru XTHK 2 nggak ada yang bisa alhamdulillah. Ada Guru oh guru tak enggak. nggak ada, guru sudah habis ya. Kita cek nggak di Wanayasa sudah nggak ada. Ya penjaga. Yang ketiga guru non ASN di instansi daerah. Kemudian guru non ASN ini harus sudah terdaftar di Dapodik loh teman-teman yang daftar guru. Kemudian minimal paling aktif itu 2 tahun atau 4 semester, itu nggak bisa ditawar kalau untuk guru. Kemudian yang keempat ini untuk dicermati juga lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud. Artinya apa? Artinya lulusan PPG tapi sudah
WP gitu katanya. Sudah punya pangkalan sekolah gitu loh. Nek dia kok baru kuliah terus lulus, tapi dia kok belum di sekolah, belum masuk kan nggak bisa. Kalau sudah di sekolah tapi belum masuk dapodik gimana? Sudah PPG, sudah di mengajar di sekolah tapi belum masuk dapodik. Bisa. Bisa dicoba saja bisa yang PPG. Tapi kalau yang untuk ini nggak bisa ya, yang poin ini yang guru. Iya. Oh yang guru enggak? Asal dia sudah mempunyai pangkalan mempunyai sekolah gitu. sudah kelihatan. Iya, cara keuangan itu. Jadi dia punya sekolah pangkalan. Karena nanti kan untuk surat keterangan apa-apa dan di pangkalan sama dengan mengeluarkan logikanya. Nah kalau pangkalan berarti pangkalan yang diketahui oleh Pemkab atau pangkalan yang diketahui oleh pemerintah pusat. Kalau pangkalan yang diketahui pemerintah pusat berarti dia harus berangkat di Dapodik. Kalau mungkin pangkalan cuma di Pemkab mungkin bisa nggak kedapat jauh di Dapodik tapi sudah PPG. Kayak Pak Idam mungkin kan dia sudah lulus, ada yang guru yang sudah lulus PPG. Tapi dia lihat-lihatan di sekolahan Pak Idam, tapi dia belum masuk Dapodik itu bagaimana? Bisa daftar. Bisa daftar atau Bisa Pak, juga saja. Kalau dia memang bisa masuk di daftaran itu juga saja untuk ada orang ini. coba Pak, berita. Iya. Dari PPG yang mandiri dengan PPG yang Asal PPG. itu kalau ada pendaftaran kan biasanya boleh. Ya. Itu daftar berarti ikut. Ya, harus kelihatan. Iya, untuk PPG ini yang penting ya. Oh ya, mungkin yang itu lain ya. Tapi versi yang kabupaten ini, maksudnya dia sudah di sekolah lah gitu ya. Iya. Sekolahnya dia sudah di sekolah. Penjelasannya demikian ketika dari BKD. Ini saya ada titipan dari honorer di tempat saya kan ijazahnya S1 ilmu perpustakaan. Nah, ini di format itu ada dua pilihan katanya, apa bisa memilih selain pustakawan karena di situ ada juga penata layanan operasional. Itu dengan ijazah S1 perpustakaan apakah bisa memilih dua opsi itu? Dulu ketika dia masuk pendataan nggak? Masuk. Nah, kalau masuk pendataan jawaban dari BKD itu pertama usahakan sesuai dengan ketika dia pendataan di 2022. Tapi ketika dia buka di pendaftarannya, katanya kan di sebelah kiri itu ada opsi kalau misalnya dia ngeklik kok bisa sesuai dengan kondisi sekarang, ya silakan itu bisa dipilih. Tapi berarti yang utama itu harus yang sesuai dengan pendataan BKN yang tahun 2022 itu, Bu? Idealnya iya. Ya karena yang data di BKN-nya kan itu. Tapi jawaban dari dinas begini, kemarin ketika ada itu, monggo kalau memungkinkan ketika sudah masuk itu di akun itu kan sebelah kiri bawah katanya itu bisa diklik. Kalau dia memang bisa memilih klik sesuai kondisi saat ini, ya silakan kalau mau memilih kondisi saat ini. Tapi kalau tidak, ya sesuai itu saja. Karena ada dua keadaan, ada yang bisa diklik, ada yang terkunci tidak bisa. Jadi mungkin masing-masing orang beda-beda ketika buka itu. Jadi ada yang sudah terkunci, tidak bisa diubah, tapi ada juga yang diubah. Itu katanya Bu. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya sampaikan. Ya. Ya Pak. Enggak Pak. Terkait dengan masa aktif 2 tahun itu loh Bu. Kemarin kan ada program alih fungsi. Misalkan yang dulu belum lulus S1 sudah lulus S1, kemudian kan alih fungsi jadi guru. Sementara alih fungsinya kan belum 2 tahun yang baru kemarin. Itu apa masuk kriteria itu atau bukan? Termasuk yang tenaga administrasi. Dulu kan tenaga guru, karena belum lulus S1 maka harus alih fungsi menjadi tenaga administrasi. Artinya menjadi tenaga administrasinya kan belum genap 2 tahun karena baru alih fungsi bulan-bulan kemarin. Itu bagaimana?
Dan dari kapan? Ya, itu nanti teman yang mengalami itu kan sudah nyoba-nyoba daftar enggak itu ya Pak? Kalau sudah taruh sudah, sekarang sudah proses pendaftaran belum selesai. Milih apa itu? Administrasi kalau di Oh tempat iya, saya. ya nggak apa-apa sih Pak. Karena ya nggak apa-apa. Pokoknya intinya sudah daftar lah. Jadi apapun yang penting terdata di pendaftaran ini. Nah orang daftar dianggap nanti ikut Ini kan mulai tentang pendaftaran, nanti ada bakat. Tapi kemarin kan saya lihat dari penjaga saya, kan di situ juga sudah ada keterangan yang di belakang itu ada formasinya. Formasi juga langsung disebutkan jenisnya apa, terus SD-nya mana, apakah daftarnya sesuai dengan SD-nya atau bagaimana Bu? Masalahnya kemarin ada yang tanya, ya untuk daftar ke sekolahan dengan ya, bahkan di situ ada apa itu digunakan definitif kayak guru yang dulu itu apa enggak untuk tenaga teknis? Oke, kalau di formasinya di situ di SD itu kok ada formasi dan di situ ada BP-nya, usahakan mendaftar di sekolah itu. Misalnya SD Wanita 1 ya, di situ ada formasi penjaga, ya harus kan penjaga di situ daftar di SD-nya jenengan tetap makan. Iya. Baru ketika jenengan orang formasi penjaga kok dilalai nggak ada penjaganya, lah baru koordinasi dengan SD sebelahnya yang terdekat yang memungkinkan. Makanya nanti Pak Aan kita setelah ini kan akan membentuk tim itu nanti ada Mbak Pimpin, terus kami minta dari K3S juga atau berapa tambah guru-guru segmen untuk menganalisa ini. Artinya jangan sampai ada satu yang keterima kafiran, dua yang tidak meminimalisir salah administrasi. Kalau administrasi salah kan akhirnya nggak bisa lolos ikut ini, artinya nggak bisa tes kan artinya dia gugur, nggak jadi masuk data ini. Paling nggak pokoknya lolos administrasi dulu lah. Masalah nanti tesnya lulus tidak lulus itu urusan ke belakang. Yang penting semua itu terdata. Nah insya Allah nanti kan setelah ini akan kita bentuk tim. Yang tim itu nanti akan menganalisa, membantu, terus dia tidak unduh. Artinya misalnya ada Bu Masih malah sing daftari telu, terus Ibu Sri Sapatija malah kosong. Kan akhirnya nanti rugi seperti itu. Karena tahun ini tidak ada passing grade, adanya hanya yang tertinggi itu yang lulus. Iya. Misalnya di SD Pak Tidam ada pendaftar 3, nilai tertingginya di sana 60, ya dia yang lulus. Walaupun Ibu Sumarse nilai tertingginya pendaftarnya 4 misalnya, tapi nilai tertingginya 70, dan 60 di sana lulus, di sini tidak lulus, nggak masalah karena masing-masing SD lah. Artinya nggak ada passing grade. Pokoknya SD itu siapa yang daftar, siapa yang nilainya tertinggi itu yang lulus. Tetapi ingat itu kan secara umum, tapi nanti ada kriteria tersendiri yaitu tadi pertama yang akan diprioritaskan THK, XTHK. Kalau ada XTHK maka otomatis dia yang akan lolos. Walaupun nilai XTHK itu rendah, misalnya di Pak Isam ada pendaftar 3 ya, XTHK 1, terus yang lain masuk database yang 2002 tadi. XTHK-nya nilainya kok hanya 400, yang masuk database nilainya 500, maka yang lulus yang mana? Yang lulus tetap THK. Yang lulus yang XTHK. Iya. Misalnya nih Pak Sopo ya, Pak Wiswono ada 2 pendaftar, satu adalah yang masuk BKN, data BKN, yang satu belum masuk data BKN tapi sudah 2 tahun, 2 tahun tadi sesuai 4 semester. Nah, yang lulus yang X BKN tadi misalnya nilainya 350, sedangkan yang baru 2 tahun mengajar tadi nilainya 500, maka yang prioritas yang masuk tadi yang masuk BKN. Jadi ada prioritasnya, satu yang XTHK, 2 yang BKN yang belum masuk data BKN, 3 yang
itu langsung terus tadi ya terbaik, tetapi melihat yang tadi urutan setelah melihat urutan iya urutan usia itu karena dia yang tapi kalau berdasarnya 3 sama-sama terdata di BKN nilainya tertingginya 70 ya yang itu diambil 70 itu ya. Kalau sama-sama levelnya gitu ya Mbak Bibi? Ya sama. Iya, nanti ada kalau tenaga khususnya nanti memang ada tambahan informasi. Ya, terus kemudian kemarin kami juga ketika rakor ada tambahan Pak Yadi itu menambahkan khusus untuk tenaga administrasi itu tidak harus masuk Dapodi. Ini monggo diingat-ingat teman-teman jenengan yang jaga apa-apa itu kon daftarnya beda tahun. Khusus yang untuk anu loh, tenaga administrasi artinya ya bukan guru, nek guru tadi ada ketentuan harus Dapodi harus 2 tahun. Tapi yang punya administrasi dan sebagainya mungkin kok daftar baik untuk orang kesempatan ini. Nggak boleh. Daftarnya enak Nanti ada tampaknya Bapak Ibu, tenang saja belum sampai di sana. Nih kita lanjut ya. Nah ini penting ini dokumen yang diunggah supaya tidak ada kasus tidak lolos administrasi kan iman-iman banget. 1, pas fotonya formal berlatar belakang warna merah tadinya ini